warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Bapak Ibu Panitia Penyelenggara MGMP-PAI Kabupaten Sidoarjo, dan teman-teman yang saya banggakan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam penuh kedamaian. Perkenalkan, nama saya Laila Al-Taj, perwakilan dari SMA Negeri 1 Taman. Teman-teman, kita masih dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita benar-benar meneladani sikap Rasulullah atau setiap perayaan hanya kita jadikan ajang formalitas saja? Oleh karena itu, saya akan membahas mengenai generasi muda Islami yang santun dalam bertutur dan damai dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa mengharap rahmat Allah dan hari kiamat, serta orang-orang yang selalu mengingat Allah. Teman-teman, ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita selalu dijelaskan mengenai kapan Nabi lahir. Tetapi ada yang menyebutkan Maulid Nabi dan Maulud Nabi. Kira-kira yang benar yang mana ya? Maulid atau Maulud? Yang berpendapat Maulid itu yang benar, boleh angkat tangan. Oke, ada 1, 2, 3. Kalau yang berpendapat Maulud itu yang benar, boleh angkat tangan juga. Oke, kayaknya lebih banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Sisanya yang tidak menjawab berarti wallahu a'lam. Jadi, Maulid itu adalah waktu kelahiran. Kalau Maulud berarti bayi yang dilahirkan. Jadi kalau misalnya saya bilang Maulid Nabi berarti waktu dilahirkannya Nabi, karena konsepnya berkaitan dengan Nabi. Kalau saya bilang Maulud Nabi berarti Nabi yang dilahirkan. Kalau kita misalnya mau bilang perayaan hari kelahiran, kita bisa bilangnya dengan Aidul Milad. Sampai sini jelas? Oke. Teman-teman, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kita selalu dijelaskan mengenai kapan Nabi lahir, tapi jarang kita dijelaskan mengenai bagaimana sih kehidupan personal Nabi, bagaimana kehidupan entertain Nabi. Apakah Nabi itu full booking di mana-mana, buka tablik akbar, buka tausiah? Apakah sekaku itu kehidupan Nabi? Ternyata tidak, teman-teman. Sebagaimana dikisahkan, ketika para sahabat menggali parit Khandaq, mereka itu bersenandung nasyid. Apa nasyidnya? Jadi ketika para sahabat menggali parit Khandaq bersama Nabi, mereka bersenandung seperti ini. La in aqadna wa nabiyyu ya'malu fadzaka minal amalul muzallalu. Kalau kita duduk-duduk aja padahal Nabi bekerja, kalau begitu kita nggak sopan dan nggak beradab kepada Nabi. Jadi para sahabat Nabi yang lagi duduk-duduk aja, mereka itu langsung merasa malu ketika nasyid itu disenandungkan. Akhirnya mereka mengangkat batu-batu yang berat, lalu mereka membantu Nabi menggali parit Khandaq. Lalu terus berulang-ulang mereka senandungkan seperti itu. Dan dilanjutkan, la isya illa isyal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali di akhirat. Allahumma ansara wal muhajirah. Ya Allah, rahmati kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Jadi senandung nasyidnya itu berisi doa, berisi nasihat dan kebaikan. Jadi nggak langsung dakwahnya itu harus Allah berfirman, enggak. Jadi benar-benar enak dakwahnya, benar-benar damai, nggak harus kayak Allah berfirman. Jadi kalau di momentum seperti ini saya ingin menyampaikan teman-teman, kalau Maulid Nabi itu seharusnya kita teladani sikap-sikap Rasulullah. Kita lihat kehidupan Nabi, ternyata asyik loh kehidupan Nabi itu.
Dan gak ada ceritanya orang gak nyaman di sekitar Nabi. Jadi orang itu selalu nyaman duduk di sekitar Nabi. Gak ada ceritanya orang duduk di sebelah Nabi terus dia merasa kayak gerah gitu. Gak ada. Gak ada ceritanya orang duduk di sebelah Nabi terus dia merasa kayak takut. Gak ada. Gak ada ceritanya orang duduk di sebelah Nabi lalu dia merasa semuanya gak dibolehin sama Nabi, lalu dia putus asa dalam keislamannya. Itu gak ada. Benar-benar Nabi itu sangat damai dalam menyampaikan dakwahnya. Pernah ada seorang laki-laki begini, jadi dia datang ke Nabi tanya, Muhammad, aku mau masuk Islam, tapi aku boleh nggak terus berzina? Kata Nabi, boleh. Apanya yang boleh? Bukan zinanya, tapi masuk Islamnya. Emangnya ada syarat ya? Kalau masuk Islam itu harus sempurna? Gak ada kan? Jadi masuk Islam itu untuk memperbaiki diri, bukan masuk Islam itu hanya untuk orang-orang yang baik. Akhirnya dia yakin, lalu dia bersyahadat dan masuk Islam. Setelah sekian lama, dia akhirnya nyaman dalam Islam. Dia ajak ngobrol sama Nabi. Bukan Nabi bilangin seperti Allah berfirman, bukan. Nggak dibilangin aku bersabda, enggak. Jadi Nabi benar-benar ngajak ngobrol yang santai, seperti sama sahabat-sahabat. Ditanyain pelan-pelan, bagaimana perasaan kamu kalau semisalnya kamu pulang ke rumah dan menemukan bahwa ibu kamu sudah dizinai? Marah dia, oh saya bunuh itu orang. Bagaimana perasaan kamu kalau semisalnya pulang-pulang ke rumah istri kamu atau adik kamu atau anak perempuan kamu juga dizinai? Makin marah dia, orang ibu aja gak terima apalagi istri, adik atau anak. Dia bilang, oh saya bunuh juga itu orang. Akhirnya Nabi bilang dengan santun sekali, Nabi bilang seperti ini, itu adalah perasaan orang-orang yang ibunya kamu zinahi, istrinya kamu zinahi, adiknya kamu zinahi, atau bahkan anak perempuannya kamu zinahi. Mereka sama-sama juga marah, mereka sama-sama nggak rela. Jadi seperti itulah perasaannya. Akhirnya Nabi mengusapkan tangannya ke dada pemuda itu tadi dan bilang, ya Allah, berikanlah dia hidayah dan bersihkanlah kemaluan dia. Akhirnya semenjak saat itu pemuda itu bilang, dulu saya paling suka banget sama zina, tapi semenjak itu saya merasa zina adalah hal yang paling saya benci. Jadi seperti itu caranya Nabi berdakwah, nggak langsung dilawan, nggak langsung dicaci di depan orang, tapi diajak pelan-pelan. Kalau dalam bahasa Jawa itu biasanya diangon, dirawat gitu ya. Seperti itu. Jadi Nabi itu sangat menimbang perasaan orang lain. Dan bahkan Allah itu menyebutkan di akhir surat At-Taubah, disebutkan dalam ayat bil mu'minina raufun rahim. Raufun artinya berasal dari kata ra'fah, artinya itu gak enakan. Dan rohim itu berasal dari kata rohmah, artinya sayang. Nabi itu punya dua sifat teman-teman. Jadi pertama ra'fah dan yang kedua rohmah. Jadi bayangin aja Nabi punya sifat gak enakan dan punya sifat penyayang. Akhirnya ketika ada suatu kejadian di mana Nabi itu lagi berada di rumah dan ada tamu yang datang. Tamunya datang saat udah larut malam. Tapi Nabi itu kan selalu ingin memberikan yang terbaik ya. Akhirnya Nabi itu menyuguhkan makanan, dikasih makanan tamunya. Akhirnya tamunya makan, terus setelah makan ternyata tamunya malah keasyikan ngobrol dan gak pulang-pulang. Nabi yang selalu jaga perasaan orang lain aja kayak gitu, apalagi nyuruh pulang, makin gak tega kan. Akhirnya ditunggulah sampai larut malam, ternyata gak pulang-pulang juga. Sampai akhirnya yang mengambil kendali itu Malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun dari langit memberikan wahyu kepada Nabi dalam surat Al-Ahzab ayat 53 mengenai adab bertamu. Jadi ketika Nabi diberikan wahyu, para sahabat itu sudah tahu kalau misalnya Nabi itu biasanya berkeringat, gemetaran, atau bahkan tiba-tiba diam. Jadi di kondisi ini Nabi itu tiba-tiba diam teman-teman. Lalu para sahabat yang lagi di rumah yang masih keasyikan ngobrol itu langsung bilang, shh, Nabi itu kayaknya dapat wahyu deh kok diem. Akhirnya ditunggulah. Terus ada yang menimpa, yaudah tunggu aja sekalian biar kita dapat tahu apa sih ayatnya. Akhirnya setelah wahyunya dibacakan, Nabi bilang, maaf ya barusan tadi Jibril menurunkan satu wahyu, satu ayat mengenai adab bertamu. Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Terus langsung mereka itu merasa, oh Masya Allah Rasulullah, boleh nggak dibacakan buat kita Rasulullah? Kita juga ingin tahu ayatnya. Bayangkan gimana kondisinya Nabi. Nabi orangnya nggak enakan, disuruh bacain ayat yang baru disampaikan. Akhirnya Nabi tanya, beneran ini? Iya ya Rasulullah, beneran. Awalnya mereka sumringah. Ketika dibacakan, ayatnya berbunyi seperti ini teman-teman. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertamu ke rumah Nabi, minta izinlah. Jika diizinkan, maka masuklah. Jika sudah diizinkan masuk dan diberi makanan, maka pulanglah. Janganlah kalian memperpanjang obrolan karena hal itu mengganggu Nabi. Jadi awalnya mereka sumringah langsung kayak, maaf ya Allah. Akhirnya mereka merasa bersalah sama Nabi. Nabi juga merasa bersalah karena Nabi kan gak enakan ya. Akhirnya mereka istighfar langsung, ya Allah astagfirullah. Akhirnya mereka minta maaf kepada Nabi
satu-satu saling cium tangan Nabi, akhirnya pulang mereka. Bayangin, saking gak enakannya Rasulullah sampai beliaunya susah sendiri, sampai untuk menyuruh orang lain pulang itu harus turun malaikat Jibril membawa satu ayat. Biasanya kan kalau kita menyuruh orang lain pulang itu bisa mengkode ya teman-teman ya. Biasanya kayak bilang, aduh ini jam berapa ya? Atau enggak, kita bisa pura-pura dipanggil sama mama dari dapur, atau kita bisa alasan kayak kita mau meeting atau kita mau live. Kan banyak ya alasan. Tapi Nabi sangat-sangat menimbang perasaan orang lain, sangat-sangat santun dalam tuturnya. Teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.